Apakah di tanah ini ada hukum untuk membatasi orang beribadah? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kenapa Bapak-Bapak menghalangi kami? Yang jelas atas dasar hukum apa? Karena tidak ada izin. Ini dunia tahu paus ada di Indonesia sekarang hari ini. Hari ini paus ada di Jakarta. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Amin. Video kali ini saya akan membagikan bagi kita video cuplikan viral di media sosial, bagaimana umat Kristen yang sedang beribadah dan sedang mengadakan ibadah di Papua yang dikenal dengan tanah Injil, tanah milik Kristus. Saudara-saudara, polisi melakukan suatu pelarangan dan kita akan melihat apa yang akan terjadi. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Apakah di tanah ini ada hukum untuk membatasi orang beribadah? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kenapa Bapak-Bapak menghalangi kami? Yang jelas atas dasar hukum apa? Karena tidak ada izin. Ini dunia tahu paus ada di Indonesia sekarang hari ini. Hari ini paus ada di Jakarta. Dan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami punya pemimpin besar hadir di Indonesia. Kami punya pemimpin besar di Jakarta. Dan Jokowi, kau tahu bahwa ada sama-sama dengan Bapak Paus di Jakarta. Dan sekarang anggota-anggotamu yang sekarang melarang kami untuk beribadah kepada Tuhan. Menyanyi umat Israel. Umat Israel. Doa jalan salib di kota Jayapura yang diikuti ratusan umat Kristiani pada Rabu 4 September 2024 sebagai bentuk penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia berjalan dengan lancar. Namun sejumlah pihak menilai momen keagamaan tersebut tidak berlangsung hikmat karena tekanan pihak kepolisian. Di sejumlah titik kumpul umat dihadang aparat polisi seperti yang terjadi di Sentani, Perumnas 3 Waena, dan lapangan Anjungan Expo Waena. Rode Wanimbo, Ketua Departemen Perempuan Gidi, mengaku terintimidasi. Dalam prosesi doa jalan salib, Rode kebagian tugas menaikkan doa ratapan dengan topik perempuan dan anak-anak pengungsi internal di tanah Papua. Namun, doa dan ratapan tersebut tidak terjadi. Ya, saya sebagai Ketua Departemen Perempuan Gidi melihat bahwa ruang-ruang demokrasi, hak untuk berkumpul, menyatakan pendapat yang selama ini disampaikan oleh para aktivis mahasiswa yang sudah dibungkam, kami umat Tuhan yang mau melakukan pujian, penyembahan, doa, dan ratapan di atas tanah kami sendiri, itu pun dilarang. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan, sehingga untuk melakukan tindakan atau aktivitas ibadah, kegiatan rohani itu pun dibatasi. Nah, jadi dalam prosesi jalan salib itu sendiri, kami merasa bahwa apa yang mau kami ratapi itu pun tidak diungkapkan dengan baik, tidak diekspresikan dengan baik. Karena prosesi doa jalan salib itu sendiri, kami merasa terintimidasi dengan kehadiran para aparat keamanan. Tak hanya Rode, banyak orang yang sudah ditugaskan untuk mengisi doa dan ratapan dalam prosesi jalan salib juga terpaksa dibatalkan. Kita berkumpul titik terakhir di lapangan Tripura AD. Di situ seharusnya kami masing-masing mahasiswa dari setiap sekolah teologi dan perwakilan dari mama-mama Papua sudah siap untuk menyampaikan doa keluh kesah kami. Kami sudah siap, tetapi itu pun waktu kami dibatasi. Pemimpin-pemimpin gereja kami membatasi kami, sehingga kami merasa bahwa mereka juga mendapat tekanan. Secara psikologis mereka sudah mendapat tekanan dari pihak keamanan. Victor Yemo, juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat, melihat penanganan berbeda ketika kegiatan keagamaan dilakukan di tempat lain. Berbeda dengan di Jakarta itu. Di Jakarta umat muslim gampang saja itu mereka melakukan ibadah di Monas secara terbuka besar-besaran. MUI dan ulama Indonesia kalau diundang itu, FPI kalau diundang itu ribuan massa datang dan beribadah di jalan-jalan. Itu aman-aman saja. Kalau di Papua berbeda. Wah, ini tanah kami, tanah Kristen.
tanah yang pertama kali diinjak dengan itu disebut dengan tanah ini adalah tanah milik Kristus. Nah tadi sangat jelas sekali bahwa situasi psikologi jalan salib tadi itu ada di bawah penekanan polisi. Bayangkan barakuda ditaruh di mana-mana. Di Perumnas 3 itu semua asrama-asrama jalan keluar itu ditaruh dengan pasukan BRIMOB yang melarang untuk satu orang pun tidak boleh keluar dari situ. Victor mengatakan polisi seharusnya ikut menjaga dan mengawal prosesi doa jalan salib tetap berjalan seperti yang tertera dalam liturgi ibadah dan tidak menggunakan alat-alat taktis seolah-olah menangani demonstrasi anarkis. Sekarang persoalannya, kerumunan banyak pilkada dan segala macam itu tidak pernah dilarang oleh kepolisian. Jadi semua aktivitas orang Papua, bukan saja perjuangan demokrasi, perjuangan HAM, perjuangan politik, semua perjuangan yang menyangkut harga dan martabat orang Papua, bahkan kegiatan keagamaan itu direpresi betul-betul oleh militer. Bayangkan tadi ibadah itu dilangsungkan begitu cepat karena situasi di mana pemimpin gereja kami itu ada di bawah sebuah tekanan psikologi akibat ketakutan terhadap penguasa. Jubi telah mengkonfirmasi langsung Kapolres Jayapura Kota, Kombes Victor Makbon di lapangan Anjungan Expo Waena terkait kebijakan penanganan pihak kepolisian pada doa jalan salib. Namun Kapolres tidak berkomentar. Saudara, itulah dia video yang baru saja kita simak videonya tadi. Kita tahu saudara bahwa Papua adalah dikenal dengan tanah Injil ataupun mayoritas Kristen. Nah, sebenarnya sebagai orang-orang Kristen, mereka berhak beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Karena saya yakin apa yang mereka lakukan bukan untuk melakukan kegaduhan, tetapi untuk melakukan sesuatu yang baik. Saudara, kalau kita melihat bagaimana di kota Jakarta dan di kota-kota besar, di situ adalah mayoritas Islam itu sendiri. Tapi bisa kita melihat mereka bebas dan aman-aman saja beribadah, tidak pernah dilarang. Jangankan saudara dilarang oleh polisi, ya, tetapi pernah ada berita yang kita lihat tentunya bagaimana orang melarang dengan mengatakan mohon dikecilkan dulu suara tuannya, kira-kira seperti itu ya. Tetapi apa yang terjadi? Seorang ibu itu saudara justru dihukum, ya, di penjara. Nah, seharusnya dalam hal-hal seperti ini pemerintah harus melakukan suatu keadilan, ya, baik kepada orang-orang saudara kita Muslim maupun saudara kita Kristen dan apapun agamanya. Kiranya pemerintah tidak memilah-milah, tetapi pemerintah memberikan suatu keadilan sehingga semua agama yang diakui di Indonesia ini mendapatkan keadilan yang sama, ya teman-teman. Itulah kiranya yang harus dilakukan. Nah, teman-teman, kiranya lewat video yang saya bagikan ini, video ini boleh mengedukasi. Dan apapun menjadi tanggapan saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.